Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ran Rifai dari Penjas Kesrek angkatan 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan motorik anak usia dini. Baiklah, silakan menyaksikan. Kita ke bab 1, pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu baik, sesuai dengan visi pembangunan nasional. Pada dasarnya, berdasarkan paradigma pembangunan manusia seutuhnya yang meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Berkaitan dengan itu, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan secara menyeluruh yang meliputi kemampuan kognitif, sosial, emosional, ekstensi dan kinetis, afektif dan psikomotor. Kemudian yang selanjutnya, usia emas. Masa usia dini merupakan masa keemasan atau golden age di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak, termasuk anak TK, merupakan masa terpenting dalam rentan kehidupan seorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang pesat. Pendidikan TK diberikan pada anak agar dapat berkembang secara optimal. Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa penyediaan lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh, ataupun orang dewasa lain yang ada di sekitar anak. Kemudian selanjutnya, konsep perkembangan motorik. Ciri-ciri perkembangan kemampuan anak TK meliputi perkembangan motorik, bahasa dan berpikir sosial. Perkembangan motorik disebabkan oleh bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem saraf atau neuromuskular, memungkinkan anak-anak usia TK lebih lincah dan aktif. Menurut Sujiono, tujuan pengembangan motorik anak usia dini adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan fisik motorik anak dalam melatih gerak dasar dan harus meningkatkan kemampuan mengolah dan mengontrol gerak tubuh serta meningkatkan kemampuan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat dan terampil. Kemudian yang selanjutnya bab 2, kemampuan motorik pada anak-anak. Definisi kemampuan motorik. Depdiknas menjelaskan motorik merupakan terjemahan dari kata motor yang artinya dasar mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Gerak atau movement adalah suatu aktivitas yang didasari oleh proses motorik. Proses motorik ini melibatkan sebuah sistem pola gerak yang terkoordinasi otak, saraf, otot, dan rangka dengan proses mental yang sangat kompleks disebut sebagai proses cipta gerak. Kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur kemampuan motorik. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot ini harus dipunyai oleh anak. Apabila anak tidak mempunyai kekuatan otot, tentu tidak dapat melakukan aktivitas bermain menggunakan fisik seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, memanjat, bergantung, dan mendorong. Kemudian yang 2, koordinasi. Menurut Larson mengatakan bahwa gerakan koordinasi meliputi kesempurnaan waktu antara otot dan sistem saraf. Sebagai contoh, anak dalam melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. Anak dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila ia mampu bergerak dengan mudah, lancar dalam rangkaian dan irama gerakannya terkontrol dengan baik. Kemudian
Yang ketiga, kecepatan. Menurut Bompa mengatakan, kecepatan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu jarak tertentu dengan cepat. Secara fisiologis, kecepatan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dalam satu satuan waktu tertentu yang ditentukan oleh fleksibilitas tubuh, proses persyarafan, dan kemampuan otot. Kemudian yang keempat, keseimbangan. Menurut Muthohir, keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Keseimbangan dibagi dalam dua bentuk, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Keseimbangan statis merujuk kepada menjaga keseimbangan tubuh ketika berdiri pada satu tempat. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan dalam mempertahankan posisi tubuh secara tepat pada saat melakukan gerakan. Kelentukan. Sukarman menyatakan bahwa kelentukan ditentukan oleh kondisi tulang, otot, ligamen, jaringan ikat, dan kulit. Kelentukan bersifat esensial untuk semua orang untuk memberikan kebebasan dari gerak pada persendian, mempertinggi elastisitas otot, dan membantu untuk mencegah kerusakan pada otot tendon. Yang kelima, kelincahan. Kelincahan merupakan komponen kesegaran jasmani yang sangat diperlukan pada semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Menurut Arsil, kelincahan adalah kemampuan seorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas. Kelincahan merupakan kombinasi kecepatan, kekuatan, kecepatan reaksi, keseimbangan, fleksibilitas, dan kondisi dan koordinasi neuromuskular. Kemudian kita pindah yang selanjutnya, ini ada pembagian kemampuan motorik. Pembagian kemampuan motorik yang optimal merupakan salah satu fungsi utama pendidikan jasmani pada taman kanak-kanak. Samsudin mengemukakan pengayaan motorik kasar adalah kemampuan anak TK beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besar. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruangan gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Kemudian 2. Kemampuan lokomotor. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti melompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan berlari seperti kuda atau galop. Kemudian yang terakhir, gerak manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.